Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mujiono Ahmad. Spesial banget pada konten kali ini saya akan membuat tutorial polishing ya, polishing golok. Ini ada golok Banten, kondisinya bisa kita lihat ya. Kondisinya berkarat ya. Kemudian ujungnya juga dia ada patah sedikit ujungnya. Kemudian untuk kondisi ketajamannya adalah seperti ini guys ya, sudah tidak tajam sama sekali ya guys, tidak tajam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan polishing bilah ini sekaligus mengasahnya sampai tajam ya, benar-benar tajam dan layak untuk proses sembelih. Dan pada video ini saya juga akan menjelaskan proses polishing ya, dengan detail yang lebih detail, kemudian fokus pada medianya, dan kemudian saya juga akan menjelaskan trik-trik dalam proses polishing agar hasilnya lebih maksimal. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys, pertama-tama yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk proses polishing ya. Untuk yang paling utama adalah tentunya adalah amplas ya. Nah, amplas di sini saya pakai mulai dari grade yang paling bawah. Itu ada grade ya, saya pakai grade 80. Atau misalkan kondisinya benar-benar parah, itu bisa saya turunkan lagi sampai grade 40 ya. Kemudian ini nih, sorry, ini pakai grade 60. Kemudian selanjutnya saya pakai grade 80 ya. Setelah grade 80 saya pakai grade 100. Setelah itu 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, dan terakhir 5000. Jadi kalau kita total ya, amplasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17. Nah, semakin rapet gridnya ya, akan hasilnya semakin lebih maksimal. Dan untuk kenaikan gridnya tidak boleh lebih dari 2 kali lipat ya. Artinya misalkan kita dari grid 100 itu jangan langsung ke grid 240, tapi kita selingin dulu minimal ke 150 dulu, atau seterusnya ya. Maksimal 2 kali, 1000 ke 2000 nggak masalah. Oke guys, ini untuk amplasnya yang saya gunakan, ini jenis amplas velcro ya, amplas velcro 4 in. Nah, temennya adalah tatakannya, ini pad amplas velcro. Kemudian untuk polishingnya saya pakai amplas wall ya, ukuran 4 in, dan saya juga pakai autosol. Oke, nah ini alat utamanya adalah gerinda tangan, bebas mau pakai gerinda tangan merek apa. Dan untuk safety-nya saya pakai motor AC regulator speed controller ya, atau orang-orang menyebutnya dimmer. Jadi ini untuk mengatur kecepatannya atau torsinya. Karena kita nggak butuh kecepatan maksimal ya, karena torsinya sangat tinggi, nanti akan berbahaya guys. Untuk alat safety yang lain saya juga gunakan sarung tangan. Ini wajib ya, pakai sarung tangan anti sayat agar khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar selamat gitu. Tangan kita selamat karena kita sedang handling benda tajam. Kemudian untuk tatakannya saya pakai tatakan kayu ya. Oke, setelah nanti polishing, selanjutnya nanti saya akan seperti biasa gunakan stropping dan juga sharpening ya. Kemudian kita nanti akan tes di media kertas dan media plastik. Jadi untuk proses polishingnya nanti sekalian saya akan melakukan proses mengasah sekalian. Jadi ini cara saya ya, cuman bagi teman-teman yang belum terbiasa atau baru pertama kali memulai
menggunakan gerinda tangan, saya sarankan jangan sekalian mengasah, fokus hanya untuk polishing saja. Jadi kita sisakan ya, kita sisakan sekitar 2 mili atau 3 mili sebelum edge-nya ya, sebelum mata tajamnya. Nah, cuman di sini karena di sini ada beberapa chipping kecil, nanti saya akan sekalian mengasah di sini. Mungkin itu ya guys ya. Sekarang kita mulai langsung aja. Kita mulai setting peralatannya ya. A few moments later. Oke guys, jadi kita setting dulu dimmernya sekitar putaran 20-30% ya. Jangan terlalu kencang. Oh ya guys, untuk mengurangi resiko kerusakan pada bilah ya, terutama di dekat paksi gagangnya. Ini kita lapisi dulu dengan menggunakan selotip kertas ya. Takutnya nanti dia terkena gesekan amplas sehingga rusak. Sayang sekali kalau nanti jadi rusak guys. Nah, seperti ini guys. Oke, kita lanjut. Jangan lupa memakai sarung tangan anti sayat dan memakai masker ya, karena di sini ada butiran-butiran gram yang akan berterbangan guys. Sangat berbahaya bagi paru-paru ya. Oke guys, jadi ini hasil polishing grade 60. Ini untuk proses awalnya kita fokus pada penghilangan karat, kemudian beveling, dan memperbaiki yang chipping atau gompal ya. Ini ujungnya sudah saya perbaiki. Hanya saja ada sedikit overheating ya di sini. Sampai warnanya hitam. Ini sebenarnya kurang bagus. Cuman tadi memang karena lumayan parah ya, karena patah di sini, jadi di sini cukup banyak waktu dan sehingga bilahnya menjadi panas. Ini untuk proses maksimal sebenarnya bisa disepuh ulang, tapi ini kita fokus saja pada proses polishing aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita pakai grit 80. Oke guys, ini hasil polishing grade 80 ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita melakukan polishing itu satu arah aja guys, satu arah seperti ini. Dan ini selalu arahnya tetap konsisten sampai grade yang paling halus ya guys. Dan di sini saya untuk polishing saya itu langsung melakukan pengasahan. Jadi langsung beveling dan nanti sampai grade 2000 akan tercipta ketajaman yang maksimal ya guys. Jadi maksimalnya nanti akan ada di grade 2000 untuk hasil asahannya. Dan itu sudah sangat tajam sekali. Nah, jadi kalau saya itu polishing langsung ngasah. Cuman teman-teman kalau yang belum terbiasa khawatir nanti terjadi kecelakaan, karena di sini kecelakaan yang akan merugikan bilah dan juga diri kita sendiri, menurut saya jangan lakukan ini ya, kecuali memang ini perlu ada repair ya. Tadi kan ini ada repair, di sini banyak sekali gompal dan chipping. Nah, cuman untuk proses polishing, hanya polishing itu tidak perlu sampai di area matanya, cukup di area badan saja guys. Oke, kita selanjutnya lanjut ke grade 100. Oke guys, jadi ini sudah hasil amplasan grade 100, sorry. Ini amplasan grade 100. Udah lumayan gampang karena tadi di grade 60 dan 80 kita sudah menyelesaikan tantangan yang paling berat, yaitu memperbaiki chipping, gompal ya, dan juga yang ujungnya sini tadi patah. Sebenarnya untuk seterusnya nanti sampai grade 2000 juga sama ya. Prosesnya yaitu dipoles saja satu arah segini, jangan di gini ya, jangan ditabrak segini, nanti dia akan
hancur ini amplasnya. Bisa terbang, bisa bahaya, ya kan? Jadi yang kehalusan atau kekincelongan sebuah hasil polishing itu tercipta karena goresan yang beraturan, guys. Goresan yang beraturan yang tercipta dari grade kasar sampai grade halus secara berurutan. Kenapa? Karena ketika kita naik grade sebenarnya dia menghaluskan hasil goresan dari grade sebelumnya. Cuman kalau goresannya tidak rapi, tidak sama goresannya, contohnya seperti ini ya, guys. Ini akan tercipta goresan seperti setengah lingkaran. Nah, kalau misalkan gerakannya kita rubah seperti ini, maka yang terjadi adalah goresannya akan menyilang gitu. Dan itu akan susah untuk menghasilkan hasil kekincelongan yang maksimal. Nanti di grade atas justru akan terlihat baret-baret yang tidak beraturan. Nah, fungsi dari melakukan proses polishing secara satu arah dan satu gerakan adalah untuk menyamarkan dari goresan grade sebelumnya. Jadi nanti di grade 2000 akan tercipta goresan yang rapi, yang lebih halus, dan itu lebih mudah untuk menutupi dari goresan yang grade-grade di bawahnya. Mungkin seperti itu ya, guys. Nanti kita lanjut saja, nanti teman-teman pasti akan paham. Kita lanjut ke grade 120. Oke, ini hasil dari amplasan grade 120 ya. Tidak terlalu berbeda jauh dengan 100. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, amplas velcro itu efektif buat berapa kali pengasahan sih? Sebenarnya paling efektif itu sekali pakai, guys. Makanya proses polishing itu mahal. Karena tadi teman-teman sudah tahu kan, saya memakai 17 amplas. Satu amplas ini harganya kisaran ada yang 1000 bahkan sampai 4000. Ya, artinya emang proses polishing itu adalah proses yang mahal, sehingga untuk biaya polishing itu juga lumayan mahal karena ada listrik ya kan, ada waktu, effort dan lain sebagainya. Dan untuk maksimalnya bisa dipakai sampai 3 kali ya, guys, tergantung dari berapa lamanya dia kontak dengan bilahnya dan juga seberapa parah dan kerasnya bilah itu. Oke, kita lanjut ke grade selanjutnya yaitu grade 150. Ini hasil grade 150-nya. Lanjut ke grade 180. Oke, ini hasil grade 180 sudah mulai agak kinclong ya, guys. Nah, di sini saya mau akan berbagi tips untuk proses pengasahan menggunakan gerinda tangan ya. Jadi yang bergerak, yang menentukan sudutnya itu adalah tangan kiri, guys, yang memegang handle dari bilahnya. Nah, tangan kanan itu sudutnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan kita fokus untuk polishing di area sini, maka ini yang sebenarnya naik turun tuh di pergelangan tangan kirinya. Tuh, guys. Oke, selanjutnya kita lanjut ke grade 240. Oke, guys, ini hasil polishing grade 240 ya. Ya. Kita lanjut ke 320. Oke, guys, ini hasil dari grade 320. Kita lanjut ke grade 400 ya.
Oke, ini hasil dari grade 400 sudah mulai kelihatan agak kinclong ya. Kita lanjut ke grade 500. Oke, ini hasil dari grade 500. Lanjut ke grade 600. Ini ya guys, hasil dari grade 600. Jadi intinya adalah setiap pergantian grade itu harus dipastikan bahwa goresan-goresan dari grid sebelumnya itu hilang guys ya. Kalau belum hilang ya kita jangan pindah dulu sampai maksimal. Oke, lanjut ke grid 800. Nah, ini hasil dari grid 800 sudah mulai bisa buat ngaca ya, walaupun masih buram ya. Lanjut grade 1000. Oke guys, ini hasil dari grade 1000. Lanjut ke grade 1200 ya. Oke, ini hasil dari grade 1200. Lanjut ke grade 1500. Oke, ini hasil dari grade 1500. Lanjut ke grade 2000 dulu. Oke, ini grade 2000 ya. Lanjut ke yang amplas velcro terakhir, grade 5000. Oke guys, jadi ini proses amplas ya. Dari awal tadi grade 60 sampai grade 5000 alhamdulillah sudah kelar. Sekarang proses polishing yang sebenarnya, yaitu mengkelapkan bilahnya ya. Nah, ini guys. Jadi yang kita gunakan adalah amplas dari bahan wall dan juga pakai autosol. Kalau saya lebih merekomendasikan autosol biar amplas wallnya tidak mudah kotor ya guys. Kita langsung oleskan saja ke badan bilahnya, bolak-balik ya. Nah, ini seperti biasa trik saya pakai 3 lembar ya, 3 lembar tisu dilipat kecil ya. Kemudian untuk membersihkan area edge-nya ya. Oke guys, jadi begini ya hasil akhirnya ya. Nah, setelah ini kita coba finishing ya, asahannya pakai sharpening Jianfeng. Ini sharpening Jianfeng yang sudah saya haluskan pakai grade 1000 ya, jadi hasilnya lebih halus. Ya, ini sayang sekali ujungnya banyak korosi, jadi susah untuk dihilangkan. Kalau mau dipapas terus nanti tipis banget guys. Ya, kita perhatikan burnya. Ya. Oke, kemudian kita stropping, pakai stropping kulit. Udah,
Kita tes ketajamannya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat tajam, Masya Allah. Ya, jadi polishing saya itu langsung tahapnya langsung asah ya. Dan itu untuk pemula ya, mohon maaf, jangan ditiru. Jadi kalau menurut saya nanti asah manual saja. Jadi yang dipoles kita sisakan sekitar 3 milian ya sampai ujung. Nah, kalau tadi saya kenapa? Karena tadi sekalian saya merepair yang gompal ini. Sekalian saya polishing juga biar tidak ada perbedaan untuk kekinclongannya ya sampai ujung, sampai edge-nya. Oke, mungkin itu aja ya konten kali ini. Semoga harapannya teman-teman nanti bisa mencoba sedikit demi sedikit untuk belajar polishing. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan like, komen untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.